Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Saya Muhammad Ikram Medianto dengan NIM 230 2070. 2. Aileen Nur Fitriana dengan NIM 230 20 90. Dan yang terakhir Muhammad Riyadud Solihin dengan NIM 230 21. Materi hari ini adalah manajemen modal kerja. Next. Manajemen modal kerja adalah sebuah proses untuk mengatur, mengelola, dan menjalankan aktivitas lancar pada kewajiban hutang jangka pendek yang berperan signifikan pada perusahaan. Hal ini dikarenakan modal kerja sebagai pemenuhan keperluan anggaran biaya dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Modal kerja merupakan suatu investasi perusahaan dalam aktiva jangka pendek seperti kas ataupun sekuritas yang gampang dijual, persediaan, dan piutang. Sedangkan modal kerja bersih merupakan pengurangan aktiva lancar dengan hutang lancar. Menurut Eugene V. Brigham dan Joel F. Hodgson. Next. Konsep modal kerja. Konsep modal kerja menggambarkan dana yang ditumbuhkan dalam aktivitas lancar agar operasi pokok perusahaan terus berjalan. Ada 3 jenis, yaitu 1. Konsep kuantitatif, bahwa modal kerja adalah seluruh aktivitas lancar. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja kotor, gross working capital. Konsep kuantitatif memiliki beberapa kelemahan, seperti tidak memperhatikan likuidasi perusahaan, tidak mementingkan kualitas modal kerja, apakah dibiayai oleh pemilik modal atau hutang jangka panjang atau jangka pendek. Yang kedua, konsep kualitatif. Konsep yang menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja bersih atau net working capital. Konsep kualitatif memiliki beberapa keuntungan seperti terlihatnya tingkat likuidasi perusahaan, aktiva lancar yang lebih besar dari kewajiban lancar, menunjukkan kepercayaan kreditor pada perusahaan sehingga kelangsungan akan lebih terjamin dari dana peminjam dan kreditor. Yang terakhir, konsep fungsional, menekankan kepada fungsi dana yang memiliki perusahaan dalam memperoleh laba yang berarti sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan sebagai modal seharusnya. Meningkatkan perolehan laba, demikian sebaliknya. Jika dana yang digunakan sedikit, maka laba pun akan menurun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah penggunaan modal kerja. Penggunaan modal kerja dilakukan untuk yang pertama, pembentukan dana, yang kedua, pengeluaran upah, gaji, biaya operasional lainnya, dan yang ketiga, untuk membeli bahan baku atau barang dagangan, yang keempat, pembelian aktiva tetap, yang kelima, pembayaran utang untuk jangka panjang. Menentukan besarnya kebutuhan modal kerja. Perputaran modal kerja merupakan salah satu alat ukur untuk menentukan keberhasilan manajemen modal kerja. Kita dapat mengetahui seberapa efektifnya modal kerja perusahaan dengan diketahuinya perputaran modal kerja dalam satu periode, yaitu rumusnya perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata. Yang kedua, perputaran modal kerja penjualan bersih dibagi modal kerja. Perputaran modal kerja, contohnya komponen laporan keuangan. Penjualan bersih pada tahun 2020 sebesar 2.850. Pada tahun 2021 sebesar 3.225. Total aktiva lancar tahun 2020 665. Tahun 2021 600. Tahun 2020 dapat dilihat dari
Perputaran modal kerja sama dengan 2.850 dibagi dari total aktiva lancar sebesar 665. Hasilnya 428 kali dibulatkan jadi 4,3 kali. Artinya, perputaran modal kerja pada tahun 2020 sebanyak 4,3 kali, yang berarti penggunaan setiap satu modal kerja dapat menghasilkan 4,3. Sedangkan untuk tahun 2021 dapat dilihat perputaran modal kerja sama dengan 3.225 dibagi 600 sama dengan 5,37 kali, dibulatkan menjadi 5,4 kali. Perputaran modal kerja pada tahun 2021 sebanyak 5,4 kali, yang berarti penggunaan setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan 5,4 penjualan. Dari penilaian kedua rasio ini dapat dilihat bahwa ada kenaikan rasio perputaran modal kerja dari tahun 2020 ke tahun 2021. Dapat diartikan bahwa adanya kemajuan yang diperoleh manajemen. Next. Kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwa modal kerja merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen keuangan dalam perusahaan, yaitu untuk memenuhi kewajiban yang segera harus dibayarkan, untuk memenuhi guna kebutuhan likuiditas, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana yang berarti jumlahnya melebihi aktiva, dan memungkinkan juga perusahaan untuk itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.